Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pendidikan agama Katolik khusus kelas 7. Pada minggu sebelumnya kita sudah selesai membahas bab 1. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita ke bab 2, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Dan kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Mari kita ikuti pelajaran dengan penuh kesungguhan. Anak-anak ibu yang terkasih, tak ada seorang manusia pun tercipta atas kemauannya sendiri. Jika kita adalah perempuan atau laki-laki, itu semua bukan karena kemauan sendiri atau keinginan orang tua, tetapi yang paling utama karena memang Tuhan menciptakan dan menghendaki kita terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Sesungguhnya kehidupan manusia bukan soal apakah dia perempuan atau laki-laki. Di hadapan Allah, perempuan atau laki-laki sama dikasihinya, karena dialah yang menciptakannya. Subtema pertama, aku bangga menjadi perempuan atau menjadi laki-laki. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa saat ini kita seorang perempuan atau laki-laki. Kita tidak lagi dapat meminta kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita, untuk dilahirkan kembali dalam keadaan yang lain. Kenyataan ini bukan semata-mata takdir, melainkan anugerah dan kasih Allah bagi kita. Anugerah dan kasih itu adalah bahwa kita telah ditetapkan sejak semula oleh Tuhan untuk menjadi seorang perempuan atau laki-laki, dan telah diciptakan Allah dengan sangat baik adanya dan sangat indah. Masing-masing kita mempunyai kekhasan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka patutlah kita merasa bangga atas diri kita, karena Allah yang telah menciptakannya, Allah memang sungguh luar biasa. Kita lihat apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan seandainya di dunia ini hanya ada perempuan saja, atau hanya ada laki-laki saja. Tapi kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa sejak semula Allah telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling membutuhkan. Jadi laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan Allah tujuannya supaya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Coba kita lihat kekhasan laki-laki dan perempuan secara biologis. Laki-laki, tulang terdiri dari tulang-tulang besar. Otot-otot lebih kuat, bahu lebih lebar dan besar dari pinggul. Kaki lebih kokoh dan tegak lurus. Leher berjakun dan suara besar. Sedangkan perempuan, coba kita lihat bagaimana ciri-ciri perempuan dari segi biologis. Tubuh lebih padat, pinggul lebih menonjol dan lebih besar. Kulit lebih halus dan lembut. Kaki dari atas ke bawah melancip. Leher rata dan suaranya lembut.
Kita lihat kekhasan laki-laki dan perempuan dalam hal kejiwaan. Laki-laki, pandangan lebih luas dan logis, suka menjelajah dan berpetualang, suka membongkar dan membangun, lebih aktif mengambil inisiatif, suka mencoba sesuatu dan mengkritik. Coba kita lihat kekhasan perempuan dari segi kejiwaan. Perempuan lebih senang tinggal di rumah, suka bersolek, berdandan, emosi dan perasaan lebih dominan, lebih perhatian pada hal-hal kecil, suka memelihara dan merawat. Nah, inilah ciri-ciri atau kekhasan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan di hadapan masyarakat. Pada umumnya, Indonesia adalah masyarakat patriarkal atau patrilineal, seperti juga banyak negara-negara lain. Patriarkal atau patrilineal adalah prinsip dan paham dalam suatu komunitas masyarakat yang menempatkan laki-laki dalam posisi utama dan menjadi penentu, penguasa, dan patokan dari segala segi kehidupan dan seluruh warga komunitas, termasuk kaum wanita. Paham patriarkal ini atau patrilineal ini memang secara natural dan otomatis menempatkan wanita pada posisi yang lemah. Manusia adalah anugerah Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Keunikan sebagai laki-laki atau perempuan justru terletak pada dan berkembang dalam hal biologis, kejiwaan, dan kemampuan. Perempuan dan laki-laki sama sebagai citra Allah. Pandangan mengagung-agungkan laki-laki sebagai manusia sejati akan melatar belakangi sikap keliru terhadap diri kemanusiaan, hanya mempermasalahkan perbedaan jenis kelamin. Sementara dari pihak Allah yang menciptakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin, justru mau membawa manusia pada pengalaman hidup baik dan bahagia dengan saling menolong, saling melengkapi, dan mengabadikan perkembangan manusia dalam jumlah dan kualitas. Keistimewaan perempuan dan laki-laki di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan sedemikian rupa agar dapat bergaul dengan sebagai pribadi-pribadi yang setara martabat hidupnya dan dapat berelasi dengan Tuhan. Keunikan ini sebagai perempuan dan laki-laki memampukan manusia untuk menemukan hal-hal yang indah, hal yang benar dan baik dalam hidupnya. Bakat dan kemampuan kita sebagai laki-laki dan perempuan bermacam-macam. Ada yang berbakat dalam bidang olahraga, bahasa, dan lain-lain. Perbedaan itu justru dapat membantu menjadikan diri manusia dalam kehidupan saling menyempurnakan. Manusia, perempuan ataupun laki-laki memiliki martabat luhur yang sama. Kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah adalah sama. Pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Anak-anak ibu yang ada di rumah, nanti silakan dibaca kitab sucinya. Dalam kitab Kejadian, yaitu Kisah penciptaan, ditulis bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupanya. Kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 27. Karena manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam
keserupaan dengan Allah, maka mereka memiliki martabat yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Ajaran gereja tentang perempuan dan laki-laki. Kita bisa lihat dalam pertama, Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 2333 dan artikel nomor 2334. Anak-anak ibu yang ada di rumah nanti bisa dilihat di buku Katekismus. Kalau tidak ada, nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, ibu akan menunjukkannya. Dan yang kedua, dalam Konsili Vatikan Kedua. Ini pun ada buku khusus Konsili Vatikan Kedua. Dan yang ketiga, ajaran Paus Yohanes Paulus Kedua. Nah, di situ disampaikan dan dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat dan memiliki tugas yang khas atau tugas masing-masing. Sebagai kesimpulan, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki ataupun perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya. Jadi anak-anak ibu, nanti dicatat hal-hal penting dalam video ini.